Kok Mbak males banget sih padahal masih pagi. Lah ini siapa lagi, orang lagi hamil kok makan jajan sembarangan. Ini anak siapa? Kok makan permen banyak banget? Aduh, masih pagi kok makan jajan yang berat-berat. Kenapa ya zaman sekarang susah ngendalin hawa nafsu, apalagi masalah makanan yang gak ada gizinya. Apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang adalah asupan makanan sehari-hari dengan jenis dan zat sesuai dengan kebutuhan. Tentunya nilai gizi yang dibutuhkan oleh tiap orang tidaklah sama. Kebutuhan gizi setiap orang beda-beda dan disesuaikan oleh beberapa hal. Contohnya seperti fungsi keanekaragaman pangan, aktivitas fisik yang dijalankan, perilaku hidup bersih, dan proses mempertahankan berat badan normal. Beberapa manfaat gizi seimbang pada setiap periode kehidupan manusia. Pada masa kehamilan, gizi seimbang diperlukan untuk menciptakan janin yang sehat, tidak cacat, dan tidak mudah sakit. Usia bayi akan terbentuknya anak yang sehat. Pada usia 1-3 tahun, gizi yang seimbang optimal sangat diperlukan untuk usia ini. Usia prasekolah dan sekolah, kebutuhan gizi sangat diperlukan untuk konsentrasi belajar, beraktivitas, bersosialisasi, untuk kesempurnaan fisik. Pada usia remaja, gizi seimbang diperlukan untuk mencapai kematangan fungsi seksual. Pada usia dewasa, gizi optimal dan keseimbangan diperlukan agar tercapainya kematangan fisik, psikomotor, mental, spiritual, dan sosial. Ada beberapa jenis zat gizi yang perlu kita ketahui, seperti zat gizi yang menghasilkan energi, contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, gizi yang membangun sel, contohnya protein. Yang ketiga, zat gizi pengatur, contohnya vitamin, mineral, dan air. Macam-macam zat gizi ada 10. Yang pertama, karbohidrat. Jika kelebihan mengonsumsi karbohidrat, maka gula akan meningkat, obesitas, gangguan pada kardiovaskular, hipertensi, dan jantung. Jika kekurangan mengonsumsi karbohidrat, maka akan mengakibatkan malnutrisi, kurus, lemah, tidak ada energi, gangguan metabolisme otak, dan busung lapar. Dan yang kedua, protein. Jika kelebihan mengonsumsi protein, gangguan ginjal, beban kerja hati. Jika kekurangan mengonsumsi protein, maka akan mengakibatkan mudah sakit dan gangguan metabolisme tubuh.
Dan yang ketiga ada lemak. Jika kelebihan mengonsumsi lemak, maka akan obesitas, penyempitan pembuluh darah. Jika kekurangan mengonsumsi lemak, maka akan mengakibatkan busung lapar. Vitamin yang tidak larut dalam lemak, contohnya A, D, E, K, kemudian penurunan daya tahan tubuh, tidak nafsu makan, dan gangguan tumbuh kembang. Dan yang keempat ada mineral. Jika kelebihan mengonsumsi mineral, maka akan penumpukan zat besi pada organ yang mengakibatkan diare, mual, muntah. Jika kelebihan mengonsumsi mineral, maka akan mengakibatkan kekurangan zat besi, kemudian akan mudah sakit, tidak nafsu makan, kurangnya yodium yang akan mengakibatkan penyakit gondok. Dan yang kelima ada vitamin A. Jika mengonsumsi vitamin A berlebihan, maka akan sakit kepala, gangguan sendi, dan jika sudah pada tingkat yang lebih tinggi, maka akan gangguan jiwa. Jika kekurangan mengonsumsi vitamin A akan mengakibatkan penghambatan proses pembentukan hormon seksual, kemudian mata meraba, mudah lemah, dan kulit kusam. Dan yang keenam ada vitamin B. Jika kelebihan mengonsumsi vitamin B, maka akan mengakibatkan kerusakan otak yang menyebabkan mual jika itu dikonsumsi secara berlebihan. Jika kekurangan mengonsumsi vitamin B akan mengakibatkan gangguan aktivitas enzim dan metabolisme, kemudian akan mengganggu produksi testosteron. Dan yang ketujuh ada vitamin C. Jika kelebihan mengonsumsi vitamin C, maka usus akan lebih terangsang dan mengakibatkan diare. Jika kekurangan mengonsumsi vitamin C, maka akan mengakibatkan nyeri otot, kerusakan pembuluh darah, proses metabolisme protein dan lemak akan terhambat, nafsu makan berkurang, dan kulit kusam. Dan yang kedelapan ada vitamin D. Jika berlebihan mengonsumsi vitamin D, maka akan merusak ginjal dan hati. Jika kekurangan mengonsumsi vitamin D akan menyebabkan penyakit tulang seperti rakitis dan osteomalacia. Dan yang kesembilan ada vitamin E. Jika berlebihan mengonsumsi vitamin E, maka akan meningkatkan tekanan darah. Jika kekurangan mengonsumsi vitamin E akan mengakibatkan gangguan pembentukan hormon seksual. Dan yang ke-10 ada vitamin K. Jika berlebihan mengonsumsi vitamin K akan menyebabkan mual. Jika kekurangan mengonsumsi vitamin K akan mengakibatkan proses penghambatan pembekuan darah, pendarahan, dan penyembuhan luka. Adapun pola makan yang mengikuti siklus kebutuhan gizi seimbang yang sangat dianjurkan untuk mendapatkan cukupan gizi. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragaman makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan tangan. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan normal. Jangan dilihatin doang, gerakin dong. Yuk semuanya kita makan makanan yang sehat dan bergizi agar menjadi generasi yang sehat. Mari kita jaga kesehatan.